hari ini keluarga Kang Semir dan pengacara Buduk sepakat menggerek Laura ke Penjerong. Lu sepakat sama siapa? Hah? Menggerek-gerek anak orang. Anak lu yang salah, lu gerek-gerek anak orang. Pakai pemikiran, pakai hati, pakai nurani ya. Harusnya anak lu itu dinasehatin. Jangan sampai giur-giurin kandungan. Dibujuk-bujuk kawin, dibujuk-bujuk nikah. Namanya perempuan, apalagi kecintaan, lagi cinta waktu itu, mungkin nggak tahu gue ada duka lara, dungkrek mana yang masuk ke pemikirannya Laura sehingga dia merasa kecintaan dengan Kang Semir yang nggak pernah mandi, yang rambutnya aut-autan sama kayak gue juga kadang-kadang aut-autan, ya. Tapi gue nggak selalu aut-autan Kang Semir, lu jangan nyamain sama gue kadang-kadang doang aut-autannya, nggak setiap hari. Kalau lu kan setiap hari setiap saat. Kalau gue bangun tidur aut-autan, mau tidur aut-autan tuh kalau gue nggak setiap hari, nggak kayak lu. Nah, terus mau gerek-gerek orang gitu, mau gerek-gerek Laura ke Penjerong. Maksudnya apa? Maksudnya? Hey, kur ninja. Lu marah banget, lu kesel banget, lu kecewa banget. Karena lu kan udah bilang, nanti 4 bulan lagi Loli akan menentukan pilihannya dan dia sudah dewasa dan Loli akan menjadi anak saya dan akan menikah dengan Kang Semir yang akan menjadi menantu saya gitu. Capek leher gue praktekannya gitu. Aduh, di sini aku lihat gini nih, di sini banyak kekecewaan ya. Banyak kekecewaan yang mereka tidak prediksi, yang mereka tidak duga. Karena mereka merasa dirinya aman, merasa dirinya tidak akan dipenjerong, merasa baik-baik saja dan merasa Laura akan menjadi milik mereka seutuhnya. Ya, ternyata itu semua hanyalah ilusi. Ya, ilusi itu hanya ilusi ya. Dan sekarang kecewa. Bentuk kekecewaan mereka inilah yang mereka bersatu padu ya. Harusnya mereka itu menasehatin anaknya, kamu nggak boleh gitu lagi. Ya udah kamu masuk Penjerong aja, paling juga 20 tahun. Tapi nanti kalau kamu keluar dari Penjerong, kalau kamu lagi nanti dapat anak di bawah umur, kamu jangan begitu. Harusnya dinasehatin. Bukannya malah, ya udah, kalau gitu mari kita sepakat, kita akan gerek si Laura untuk masuk Penjerong. Kita sepakat, lu sepakat, kita kagak. Kan sepakat adalah mufakat. Lalu mufakatnya kemana? Kagak ada yang mufakat. Lah gue aja sendiri kagak setuju. Kan harusnya kalau itu sepakat dan mufakat harus satu ini ya, harus satu kesatuan. Lalu sepakat sama siapa? Sepakat sama Kang Semir sama Leher Buduk. Sehingga satu keluarga pengen memenjarakan Laura. Gila loh, anak di bawah umur, lawannya dia satu keluarga ya. Miris gue, untung aja Laura atau Loli untung aja keluar dari carut marut mereka ini, untung keluar loh ya. Kalau nggak keluar, nggak tahu mau jadi apa Laura ke depannya. Untung di sini instingnya Nikmir kuat.
Instingnya Nikmir hebat. Namanya insting seorang ibu ya. Kuat, hebat. Bisa menyelamatkan anaknya Laura, bisa menarik anaknya Laura. Kuat loh instingnya Nikmir ini, hebat loh. Ya. Di situ yang gue lihat peran seorang ibu. Peran seorang Nikmir sebagai ibu kandung dari Laura, instingnya bermain kuat. Dia menyelamatkan anaknya yang kalau sudah masuk jurang sudah masuk sih ya. Tapi memang belum dalam kedalaman radius berapa jurangnya. Masih kedalaman radius 5.000 kilometer mungkin, belum radius jutaan kilometer. Diselamatkan oleh Nikmir dengan susah payah, diangkat anak ini yang sudah masuk ke jurang dalam radius berapa kilometer, diangkat oleh Nikmir, seorang ibu yang hebat. Seorang ibu yang hebat, seorang ibu pejuang buat anaknya. Terus katanya gini, dia kan ngapain, kata dibilang hebat, itu bukan yang baik. Itu adalah ibu yang baik dan ibu yang bertanggung jawab menurut saya. Ya namanya kenakalan remaja. Ini kan Laura masih remaja ya. Kenakalan remaja itu wajar menurut gue, kenakalan remaja ya. Tapi jangan kenakalan remajanya Laura dimanfaatin oleh orang-orang yang sudah tuwirda. Oleh orang segelintiran yang pengen kantongnya tebal. Dimanfaatinlah ini Laura. Kasihan, miris ya. Dimanfaatin segitu rupanya sehingga endorse dari Laura, endorse dari Loli, penghasilan endorse dari Laura dan Laura diambil, disetor ke rekeningnya salah satu keluarga Kang Semir. Gak bisa buat apa-apa lagi aku. Bingung, miris, sedih. Di situ naluri saya sebagai seorang ibu juga yang juga mempunyai anak perempuan, dan berkali-kali aku bilangnya, aku juga punya anak perempuan. Di situ aku miris banget. Aku kasihan melihat Laura. Aku kasihan juga melihat seorang ibu hebat, seorang ibu kuat, seorang ibu tegar, seorang Nikmir, Masya Allah, yang dia berjuang sendiri. Belum dia lagi memomong dua anaknya, memomong dua adiknya Laura. Bagaimana ini masa depan anak dua laki-laki ini? Bagaimana masa depan, jangan sampai terkontaminasi lagi oleh orang-orang di luar sana yang akan menjatuhkan Nikmir, yang pengen berniat menjatuhkan Nikmir, tapi tidak bisa menjatuhkan seorang Nikmir, sehingga diambillah dengan jalan pintas mereka, membujuk-bujuk, membrainwash otak anak yang Nikmir. Ini jangan sampai kejadian. Nikmir sekarang lagi berusaha banget jangan sampai kejadian anaknya yang dua ini, si buah hati yang dua ini, jangan sampai ke brainwash juga nantinya ke depannya. Jadi banyak pemikiran Nikmir ini yang menurut gue, kalau aku sebagai Nikmir, aku gak sanggup, gak kuat, gak sanggup gue ya. Kalau cuma untuk kasih makan aja oke. Ya, Allah menjanjikan kita pasti, namanya manusia hidup nggak mungkin nggak dapat rezeki, pasti dapat rezeki. Tapi bukan hanya soal kehidupannya aja yang harus dipikirkan Nikmir nih, anak-anaknya, tapi soal anak-anaknya yang akan diintai oleh orang-orang di luar sana, diintai oleh orang-orang jahat, oleh orang-orang nggak tahu di sana tuh ngapain, mengintai-ngintai begitu tega. Kalau kalian sebagai seorang ibu ya, yang mengintai misalnya seorang ibu, atau mengintai misalnya seorang ayah pun mempunyai anak, kalau anak kalian digituin apa? Ya kan? Gue miris banget berita-beritanya akan menggerek Laura ke penjerong. Terus di penjara ngapain gitu maksud lu? Lu mau apa? Mau kawinin mereka di penjerong gitu? Maksudnya gitu, gak rela. Kalau Laura itu sekarang mendapat lelaki yang ganteng, lelaki yang hebat, lelaki yang keren, gak rela. Kenapa gak rela? Itu kan bukan anak lu, bukan anak lu pade. Kenapa gak rela? Mamanya aja rela, kok lu gak rela? Gue aja rela.
Hai Tessa, apa hubungannya lu mau rela mau enggak, gak ada urusannya. Iya juga ya, kenapa gua harus rela? Kan gua gak ada urusannya, gua kan cuma simpatik doang. Laura juga, kata Laura, ih Tante Tessa ngapain? Emang Tante Tessa siapa mau rela-relain gue? Enggak sayang. Aneh juga ya, kenapa gue ya gitu. Nah gue aja merasa aneh dengan diri gue, rela apa nggak rela. Itu si kuduk, si kura-kura ninja, kura-kura leher buduk, kenapa sih nggak rela banget kalau Laura bahagia? Kenapa sih nggak rela banget kalau Laura sekarang menemukan kekasih hati, seorang pangeran berkuda yang rambutnya nggak kusut, yang rambutnya nggak aut-autan? Kenapa sih nggak rela? Ya kan, kalau misalnya Laura jadi sama Kang Semir, kan kasihan nanti keturunannya. Iya kan, kasihan keturunannya gitu loh, say. Jadi menurut kalian, kalau memang setuju dengan pendapat aku, boleh komen. Kalau nggak setuju nggak apa-apa. Tapi jangan apa ya? Jangan lambaikan tangan, say. Itu lambaikan tangan urusan nepos aja. Kalau kalian jangan lambaikan tangan. Itu urus nepos sekarang melambaikan tangan. Oke, say, aku cuman membahas jangan sampai, mudah-mudahan laporan dari Kang Semir and the Gang dan kura-kura buduk semoga ditolak, dan semoga Polela juga banyak yang akan diurus, sayang. Ya, Polela juga semoga tidak menerima LP dari mereka, karena LP-nya mengada-ngada, LP-nya mencari-cari, sudah dapat dilihat tujuan mereka itu. LP-nya apa? Tujuan mereka adalah ingin mempersatukan menurut sepemikiran gue. Tujuan mereka ini, tujuan Kang Semir dan kura-kura buduk ninja, ingin mempersatukan Laura, di Penjerong bersama Kang Semir, supaya omset mereka selama ini yang didapat dari endorse Laura semoga tidak menurun, dan semoga juga mereka merasa mau merombak keturunan. Pengen juga lah, say, keturunannya mereka nanti menjadi Ertong, ya kan? Kalau dengan Laura kan nanti keturunan jadi Ertong. Itu kayaknya pengen juga sih mereka itu kayaknya. Jadi kalau gua nggak dukung banget. Kalau kalian dukung, berarti kalian nggak punya hati nurani, kalian nggak punya hati banget, nggak punya hati ya. Oke, say, I love you buat semua, love you, I love you.